Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan sehingga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk menuntut ilmu kembali. Serta tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Baik, adik-adik yang soleh, semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kesehatan, kemudahan, perlindungan dan keberkahan kepada kita semua. Baik, pelajaran tematik hari ini yaitu kita akan membahas tentang tema 5 pahlawanku, subtema 1 muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Materi hari ini yaitu yang pertama, sikap yang berdasarkan Pancasila. Keempat, yang kedua, sikap pahlawan atau sikap kepahlawanan. Dan yang ketiga, informasi dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama, kita akan bahas muatan PPKN. Nah, tentunya pengamalan sila Pancasila sudah kita bahas sebelumnya. Yang sudah kita bahas yaitu nilai atau pengamalan sila pertama, kemudian sila kedua, dan yang terakhir sila ketiga. Dan hari ini kita akan membahas tentang pengamalan dan makna sila Pancasila keempat. Sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Tentunya antum semuanya sudah menghafal atau mengetahui bunyi sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, Pancasila ini merupakan landasan atau pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai Pancasila akan menciptakan kehidupan yang harmonis di lingkungan masyarakat. Akan tetapi bagi umat Islam, pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah apabila kita menjalankan kedua-duanya, hidup kita akan aman, tentram, damai, dan berkah. Nah, kemudian sikap apa sajakah yang mencerminkan pengamalan dari sila Pancasila keempat ini? Yang pertama, melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas. Yang kedua, tidak melaksanakan kehendak kepada teman atau anggota keluarga lain. Yang ketiga, menaati peraturan di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang keempat, lapang dada menerima kritik dan saran yang diberikan oleh teman atau keluarga. Kemudian yang kelima, menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi. Dan yang terakhir yaitu memutuskan sesuatu secara demokratis atau menentukan sesuatu dengan keputusan bersama atau musyawarah. Jadi apabila antum semuanya ketika ada keputusan misalnya di dalam keluarga, tentunya keputusan yang memang harus dimusyawarahkan bersama keluarga, maka antum boleh mengikuti dalam bermajelis atau bermusyawarah tersebut. Sehingga Sehingga hasilnya dapat kita terima dengan lapang dada. Karena hasil dari musyawarah atau demokratis ini ya insya Allah berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua yaitu sikap yang tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Apa sajakah sikap-sikap tersebut di dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas. Yang kedua, saat jadi pemimpin suka memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri. Nah, ini merupakan pemimpin yang otoriter atau
orang lain atau anggota lain atau lembaga lain tidak ikut campur, hanya presiden tersebut yang mengambil keputusan, sehingga presiden tersebut disebut dengan apa? Otoriter, atau kewenangan dengan milik sendiri, atau bisa memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri. Kemudian yang ketiga, memaksa teman atau anggota keluarga lain untuk mengikuti pendapatnya. Nah, hal ini juga merupakan sikap yang tidak baik. Kenapa? Karena setiap orang memiliki hak-hak tersendiri, ya. Kemudian yang keempat, melanggar peraturan yang telah dibuat. Nah, adik-adik yang soleh, ya, seyoginya atau seharusnya kita melaksanakan peraturan atau tata tertib yang telah dibuat oleh lembaga, ya, misalnya sekolah atau yang di rumah atau lembaga-lembaga lain, ya. Kita harus menaatinya, ya. Apabila kita melanggarnya, berarti apa? Kita belum melaksanakan, ya, sikap sila Pancasila keempat. Kemudian yang terakhir, menyampaikan pendapat dengan tangga nada yang tinggi dan tidak sopan. Nah, baik, adik-adik soleh, ketika kita menyampaikan pendapat, ya, seyoginya seharusnya kita apa? Dengan nada yang lembut dan sopan, ya. Kalau kita menyampaikan pendapat dengan tangga nada yang tinggi dan tidak sopan, berarti kita belum bisa mengamalkan sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, ya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu sikap pahlawan. Sikap kepahlawanan memiliki nilai-nilai untuk diteladani. Pengamalan sila pada Pancasila juga dapat tercermin dari sikap kepahlawanan. Nah, apa sajakah sikap-sikap yang terdapat di dalam diri kepahlawanan atau di dalam diri seorang pahlawan? Yang pertama, jujur dan tekun. Yang kedua, cinta tanah air. Dan yang ketiga, pantang menyerah dan disiplin, ya. Tentunya sikap-sikap ini seyoginya harus ada di dalam diri setiap orang, ya. Insya Allah apabila sikap-sikap yang ada, sikap-sikap tersebut yang terdapat pada diri seseorang atau di dalam diri kita, insya Allah, ya, itu merupakan amalan kita, amalan kebaikan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap-sikap yang terdapat pada nilai kepahlawanan tersebut atau di dalam diri pahlawan tersebut ternyata bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, harus jujur berkata benar, ya. Tentunya ketika kita menceritakan sesuatu atau apapun itu, kita harus jujur dan berkata benar, ya. Kemudian yang kedua, belajar dengan rajin agar berguna bagi bangsa dan negara. Ya, tentunya kita seorang pelajar, ya, seorang siswa harus belajar dengan apa? Dengan semangat, dengan giat, rajin, ya. Selain berguna bagi bangsa dan negara, belajar atau menuntut ilmu syar'i itu, ya, wajib bagi kita semuanya. Kemudian yang ketiga, tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi masalah. Tentunya ketika kita menghadapi suatu masalah, ya, atau kendala atau hal lain sebagainya, tentunya kita harus apa? Harus optimis, harus yakin bahwa Allah Ta'ala akan memudahkan, ya, kita di dalam segala urusannya. Tentunya kita harus terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, disiplin dalam menaati peraturan dan tata tertib. Nah, adik-adik yang soleh, tentunya kita harus menaati peraturan-peraturan yang telah dibuat, ya, dan tata tertib oleh sekolah, mungkin di rumah atau di lingkungan masyarakat.
Nah, pengamalan sila keempat Pancasila atau sikap dari kepahlawanan ini ya insya Allah akan bermanfaat bagi kita semuanya. Tentunya kita tetap harus selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia. Nah, muatan bahasa Indonesia hari ini akan membahas tentang informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, tentunya informasi-informasi yang terdapat dalam suatu teks bacaan ya bisa kita petakan di dalam bentuk peta pikiran. Nah, apa peta pikiran itu? Peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lainnya yang ditulis dalam bentuk kata atau gambar. Penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu dalam mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Maksudnya ketika teks suatu bacaan kita buat menjadi peta pikiran, tentunya apa? Akan mempermudah kita di dalam pelajarinya, kemudian apa? Lebih cepat dan lebih efisien. Artinya tidak begitu lama ya. Dan mudah dipahami. Nah, contoh peta pikiran seperti ini. Tentunya di tema-tema sebelumnya kita sudah membuat ya peta pikiran ya berbentuk diagram. Nah, untuk hari ini kita mengingatkan kembali pelajaran yang kita sudah bahas di tema-tema sebelumnya. Baik, adik-adik yang soleh, pelajaran hari ini sudah selesai atau materi ini sudah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Adik-adik yang soleh, tetap semangat dan istiqomah dalam belajarnya, kemudian disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan segala tugas-tugasnya. Dan Anda harapkan adik-adik yang soleh tetap menjaga kesehatannya ya. Semoga Allah Ta'ala selalu memudahkan dan memberkahi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.